Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa program Umat Bertanya Ustadz Yun Menjawab, kita bisa berjumpa lagi. Dan alhamdulillah semakin banyak pertanyaan yang masuk ke tim redaksi kami. Dan untuk itu kami persilakan kepada para pemirsa yang ingin bertanya untuk mengirim lewat WA dengan menulis nama, alamat, dan juga pertanyaan Anda. Atau Anda juga bisa bertanya dengan cara mengirim video. Anda bisa merekam Anda sendiri dengan cara yang sama, kemudian kirimkan ke alamat atau nomor WA yang ada ini dalam bentuk video, itu juga boleh. Insya Allah nanti akan kami tayangkan dalam bentuk video rekaman Anda dan kemudian akan dijawab oleh narasumber kita. Dan alhamdulillah sudah bersama Ustadz Yun sekarang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini melanjutkan pertanyaan Mas Alfandi sekitar beberapa episode yang lalu tentang kaitannya dengan bagaimana supaya kita menjadi umat Islam yang wasaton atau memiliki sifat wasatiyah itu Ustadz. Baik. Silakan Ustadz. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Nah, inilah yang menjadi rujukan, patokan untuk apa yang disebut dengan wasatiyatul Islam atau Islam wasatiyah. Ya. Ustadz, sebelum dilanjutkan mungkin perlu sedikit basic background saja. Jadi Mas Alfandi ini menanyakan supaya kita tidak terlalu ekstrim kanan atau disebut radikal begitu, dan tidak ekstrim kiri supaya tidak menjadi orang yang liberal begitu. Silakan Ustaz. Ya, baik. Itu nanti kita bisa lihat ya di dalam penjelasan ayat itu. Demikianlah kami jadikan kalian wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat wasata. Umat pertengahan. Ya. Nah, dari kata itulah kemudian muncul istilah wasatiyah. Wasatiyah itu dalam arti tawassut, ya, ta'adul, tawazun. Jadi tawassut itu berada di tengah-tengah. Lurus. As-siratul mustaqim. Hadihi sabili. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi dalam Al-Quran Nabi mengatakan, qul, katakanlah ini adalah jalanku. Ya, aku mengajak kepada Allah dengan pemahaman yang jelas. Aku dan orang-orang yang mengikutku. Nah, kalau begitu apabila kita menjaga selalu berada di tengah, menjaga keseimbangan, tawazun, equilibrium, kemudian menjaga ta'adul, sikap adil, maka kita sudah menempuh jalan wasatiyah. Nah, jadi, supaya jelas apa itu wasatiyah, harus kita lihat juga yang tidak wasatiyah. Jadi kita pinjam istilah Al-Ustaz Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ada yang menyimpang ke kanan. Ke kanan itu tatarruf atau radikal atau ekstrim, over, berlebih dari yang seharusnya. Yang oleh Nabi Muhammad SAW diistilahkan dengan hulu. Al-hulu, iyyakum wal hulu fiddin. Ya, tidak boleh berlebihan. Misalkan dalam Al-Quran, Alkitab dikatakan hulu. Karena apa? Karena seorang nabi, seorang rasul, Isa ibnu Maryam, dianggap sebagai anak Tuhan. Itu hulu, berlebihan. Tidak benar, jadi sesat. Jadi hulu itu artinya berlebihan, over. Ya. Nah, itu tidak wasatiyah. Dalam hal apapun tidak boleh. Baik, apalagi dalam akidah, dalam ibadah juga nggak boleh, dalam dakwah juga nggak boleh. Dalam konteks ibadah gimana, Ustaz? 3 orang sahabat pernah cari Nabi, datang ke rumah Nabi lagi nggak ada di rumah, ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah nanya, apa yang perlu saya sampaikan kepada Nabi? Nah, kami ingin tahu
tentang ibadah kami dibandingkan ibadah Nabi. Ya. Apa ibadah kalian? Nah, yang satu mengatakan ana asumu wala aftur. Dia puasa aja terus, tiap hari puasa. Ya. Kalau yang kedua, aku mulailah wala anam, salat malam terus, tidak tidur. Yang ketiga, ata'abadu wala atazawaju. Aku ibadah saja, tidak kawin-kawin. Tidak menikah. Nah, setelah Nabi pulang disampaikan, terus nanti lain waktu Nabi ketemu dengan 3 orang itu, Nabi mengatakan, kalian yang mengatakan begini, aku yang terbaik. Tapi aku puasa, aku juga enggak puasa. Jadi tidak puasa tiap hari. Aku salat malam dan juga aku tidur. Aku beribadah, aku menikah dan punya anak. Tapi akulah yang terbaik. Jadi 3 contoh itu contoh tatarruf, contoh hulu, berlebihan. Over di sisi kanan. Over, ya. Berdakwah juga tidak boleh berlebihan, maksa orang, ya. Dalam pemikiran juga nggak boleh. Pemikiran mau menang sendiri, ya. Tidak mau dengar pendapat orang lain. Nah, kalau di Indonesia lebih suka disebut orang dengan radikal. Tapi maknanya sama dengan tadi Ustadz itu ya? Maknanya sama, cuman yang kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat ukuran radikal. Itu bisa didiskusikan. Tapi yang jelas itu termasuk yang ekstrem kanan. Nah, kalau yang sebelah kirinya kurang. Itraf. Kalau ini tataruf, kalau ini itraf. Kurang. Jadi kadang-kadang menjadi ibahiyah, serba boleh, apa aja boleh. Kadang-kadang menjadi liberal, ya. Jadi kalau di Indonesia kalau cenderung ke kanan, radikal, kalau ke kiri itu liberal. Ya, jadi liberal itu misalkan katakan bahwa pernikahan beda agama boleh, apa-apa boleh itu saja. Apa-apa boleh, pergaulan bebas boleh, LGBT boleh, itu liberal. Dua-duanya nggak boleh. Jadi yang tataruf nggak boleh, yang itraf nggak boleh, karena itu menyimpang. Harusnya bagaimana? Harusnya lurus saja. Nah, yang lurus itu seperti apa? Nah, yang lurus itu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ikut Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya itu sudah wasatiyah dengan sendirinya. Ya. Dulu sudah dibahas dan sudah kita jelaskan bahwa tidak selalu seragam. Bisa terjadi perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu', ya, biasa, itu namanya ikhtilaf. Tapi kalau perbedaan pendapat dalam masalah usul itu menjadi inhiraf, kan dulu sudah pernah kita prinsip itu Ustaz, jelaskan begitu. Nah, jadi sekarang menjaga keseimbangan. Wasatiyah itu ya menjaga berada di tengah, berarti tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kalau begitu seimbang, ada tawazun, equilibrium hidup ini. Antara apa? Paling besar antara dunia dan akhirat. Ya. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita harus cari apa yang diberi oleh Allah di dunia ini untuk akhirat. Ya. Di dunia jangan ditinggal. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bahagianmu di dunia ini jangan lupa. Tapi bukan untuk dunia, untuk akhirat nanti. Sekarang begini, bagaimana kita membedakan antara dunia dan akhirat? Kalau dunia itu kan sekarang, kini, akhirat nanti. Di sini itu dunia, di sana akhirat. Tapi kalau dua-duanya di sini, itu istilahnya bukan dunia akhirat lagi, tapi duniawi dan ukhrawi. Duniawi dan ukhrawi. Nah, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia untuk kepentingan dunia, hasil utamanya kita harapkan di dunia, itu masuk kategori duniawi. Misal seorang petani pergi ke kebun, dia bertani, panen. Nah, yang diharapkan apa? Panen di dunia, bukan pahala di akhirat. Bukan itu nomor satu. Orang bekerja diharapkan apa? Upah, gaji, honor. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini dengan harapan hasil utamanya juga di dunia ini, itu namanya duniawi. Tetapi kalau
kita kerjakan di dunia, hasil utamanya nanti kita harapkan di akhirat, itu namanya ukhrawi. Ukhrawi. Walaupun dikerjakan di dunia. Semuanya di dunia. Semuanya di dunia. Kita masih di dunia kok. Iya. Belum di akhirat. Jangan lupa belum di akhirat. Iya. Sholat misalkan. Sholat itu ukhrawi. Iya. Karena hasil utama dari sholat itu bukan sehat. Iya. Walaupun dengan sholat orang bisa sehat. Tapi hasil utamanya adalah pahala di akhirat nanti. Puasa. Hasil utama puasa itu pahala di akhirat nanti. Walaupun dengan puasa dia bisa sehat. Ya, dia bisa menjaga kebugaran tubuhnya dan segala macam itu. Nah, itu cara kita membedakan duniawi dan ukhrawi. Cuman yang jadi penting itu adalah setiap yang bersifat duniawi itu harus ada ukhrawinya. Setiap yang ukhrawi harus ada duniawinya. Misalnya kita bekerja, dapat upah. Dengan upah itu kita bisa hidup. Dengan itu kita menjalankan kewajiban kita. Kalau dia kepala keluarga, dia biayai keluarganya. Nanti dia dapat keluarganya. Ibadah. Ibadah nafkahi keluarga, dapat pahala. Jadi duniawi, tapi pahalanya ada ukhrawi. Begitu juga sebaliknya, kita sholat dapat pahala. Tapi dengan sholat itu kita menjadi orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang disiplin, itu kan di dunia. Sholat kan mengajarkan kita bersih, bersih hati, bersih pakaian, bersih tempat sholat, badan juga. Badan. Nah, kalau begitu dalam kehidupan sehari-hari, orang yang rajin sholat adalah orang yang bersih, disiplin. Kalau belum waktunya nggak boleh sholat, walaupun tinggal 5 menit lagi sholat aja duluan, nggak boleh. Kalau begitu dalam kehidupan sehari-hari kita juga disiplin, jujur. Kalau wudhu kita batal, kita wudhu lagi. Nggak usah buktikan dulu saya batal, nggak ada. Ya, kita ngaku sendiri. Kalau itu dalam kehidupan sehari-hari orang sholat itu jujur. Itu artinya amal-amal ukhrawinya ada aspek duniawi. Itu yang perlu dijaga dalam kehidupan duniawi gitu. Itu equilibrium, keseimbangan itu penting saja. Penting. Jadi dalam arti semuanya dikerjakan di dunia, tapi ada yang duniawi dan ada yang ukhrawi. Nah, begitu juga keseimbangan antara urusan pribadi dengan masyarakat. Karena ada orang yang individual sekali. Dia tahunya dirinya, istrinya, anaknya, masyarakat tidak peduli, tetangga tidak peduli, itu tidak ada keseimbangan. Tapi ada juga yang ekstrim sebaliknya, ngurusi masyarakat terus, keluarga diabaikan, istri, anak ditinggal, tinggal maksudnya nggak diurus. Nah itu, jadi harus malah terlantar. Jadi harus dijaga keseimbangan antara urusan-urusan pribadi dengan urusan masyarakat. Nah begitu juga antara dua aspek, ya mungkin antara ruhiyah dengan jasad, ya antara pikiran dengan akan dengan hati, itu semuanya harus dijaga keseimbangan, bagian dari wasatiyah. Nah, jadi dalam hidup bermasyarakat ini ya diajarkan oleh Islam, oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad SAW, itu jalan di tengah. Jalan di tengah itu artinya apa? Kalau orang bertanya ukurannya apa? Ukurannya ya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan ukuran-ukuran yang bersifat subjektif, personal. Misalkan, wah itu radikal. Apa ukurannya? Dia tidak mau salaman dengan perempuan. Nah, padahal memang Islam, seorang laki-laki tidak boleh berjabat tangan, bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, bukan istrinya. Berarti sudah benar dia. Dia tuh ekstrim. Kenapa? Sholat harus di masjid 5 waktu. Baguslah kalau dia bisa sholat 5 waktu. Dia radikal itu kenapa? Tidak mau makannya haram sedikit pun. Nah, jadi itu salah. Kalau begitu memang, kalau kita berada di terlalu jauh ke kanan, nilai orang yang di tengah itu kayak ke kiri dia, karena dia terlalu ke kanan. Begitu sebaliknya, kalau kita berada jauh di kiri, nilai orang yang di tengah seperti ke
ke kanan. Kanan. Jadi Tergantung posisinya. Gitu, nah, Ustaz, kalau ya. itu subjektif, Iya. kepentingan pribadi. Iya. Apalagi kalau kepentingan politik ya itu tambah tambah rame. Semakin rame kalau itu. Nah, kalau begitu kembalikan sajalah wasatiyah itu ukurannya adalah ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi itu kan orang bisa memahami seperti itu kalau sudah memiliki pemahaman agama yang lumayan bagus, Ustadz. Tapi dalam konteks secara umum begitu ya. Misalnya kalau orang membayangkan nanti kalau kehidupan yang Islami nanti tidak akan ada biskop, tidak akan ada tontonan, tidak akan ada konser begitu. Ya. Itu kan bagi sebagian orang yang belum punya pemahaman ke sana kan sesuatu yang dunia itu jadi sepi sekali gitu kalau kita memakai ajaran Islam kira-kira seperti itu, syariat Islam dalam konteks seperti itu. Itu gimana Ustaz? Ya itu ya kita setuju bahwa semuanya harus ada pemahaman. Iya. Jadi bagaimana dia bisa wasatiyah kalau apa itu Al-Quran dan Sunnah juga nggak paham. Jadi orang mengaku moderat, wasatiyah sekarang diterjemahkan moderat. Orang yang mengaku moderat itu ada dua kemungkinan. Pertama dia ngerti betul. Yang kanan itu apa, yang kiri apa, radikal apa, liberal apa, lalu dia milih berada di tengah. Tapi ada yang tidak ngerti sama sekali. Iya. Yang penting jawab saya moderat aja. Terus yang kanan apa, kiri apa nggak ngerti ya. Nah, itu namanya moderat pasif. Pasif. Tidak tahu dia yang ekstrim kanan mana, kiri nggak tahu. Karena nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu ya susah. Iya, iya. Saya kira tidak hanya masalah wasatiyah, masalah apapun kalau tidak tahu ya jadi masalah. Iya, iya. Nah kalau begitu menjadi tugas kita untuk melakukan edukasi, pendidikan kepada masyarakat. Misalkan contoh yang dia beri tadi, budaya. Ya. Budaya itu kan hasil karya manusia. Iya. Kalau budaya itu cocok, sesuai, bermanfaat ya boleh diteruskan. Kalau enggak dicari alternatifnya. Budaya kan kreasi bisa diperbaiki. Jadi misalkan, wah nanti sepi nggak ada musik, musik bisa, tapi warnanya mungkin berbeda. Nanti pakaian fashion boleh tapi warnanya. Kayak itu sekarang Ustaz kan juga ada sekarang mulai banyak merebak ya pakai apa itu? Cadar, jadi kalau dilarang semuanya, ini dengan alasan untuk wasatiyah melarang semuanya. Saya khawatir larinya ke radikal, berlebihan. Ya. Atau dibolehkan semuanya larinya ke liberal. Liberal. Jadi memang harus satu-satu. Satu-satu kalau ada masalah kita diskusikan satu-satu. Apakah masalah musik, masalah tari, masalah pakaian, fashion, masalah pergaulan itu bisa didiskusikan satu-satu dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi syaratnya harus tahu dulu Ustaz ya. Harus dulu. Paham dulu. Kalau tidak paham nanti semuanya terjadi dua ekstrem, semuanya boleh atau semuanya nggak boleh. Ya, oke. Ya baik Ustaz. Mudah-mudahan ini semakin memberikan pemahaman pada kita tentang bagaimana menjadi umat yang wasaton atau moderat. Tetapi tadi salah satu kuncinya untuk kita menjadi betul-betul moderat agar imbang antara dunia dan ukhrawi, antara individu dan masyarakat dan seterusnya, kita memang perlu untuk mengetahui dulu mana yang di kanan seperti apa dan yang di kiri, sehingga kita bisa di tengah-tengah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pemirsa pembahasan kita tentang bagaimana menjadi umatan wasaton atau menjadi umat yang moderat dalam perspektif Islam. Tentu saja kita kembali kepada bagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan kita untuk episode kali ini. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan menyampaikan lewat pesan WA atau bisa kirim video Anda, kemudian disebutkan nama dan alamatnya, kemudian silakan pertanyaannya apa. Insya Allah akan kita sampaikan dan diskusikan bersama narasumber kita Ustadz Yunahar Ilyas. Dan jangan lupa untuk subscribe, share dan berikan komen di channel YouTube kami, yaitu Umat Bertanya Ustadz Yun Menjawab. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.